Sai apa nonang di dalam kekuatan, naik gunung biru bihamu, daun kemajuan, au paritia dihamu, Tuhan sonangan situ. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita yang tertulis dalam kitab Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Dungi diulahi Yesus muse macamita nasida nin nama aku do panodang ni portibion nasotupa mardalan dina holom na mangihutton aku di ibana dotahe panodang hanguluani. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah Yesus terang dunia. Mungkin ayat ini sudah sering kita dengar, dan khotbah ini sudah sering kita dengar, bahwa yang selalu dikatakan Yesus adalah terang dunia, dan juga perintah Tuhan Yesus bagi kita adalah menjadi terang dunia. Pergilah dan carilah terang dunia. Apa maksud dan tujuan Tuhan Yesus menyatakan itu? Dia sebagai terang dunia. Karena dunia ini penuh dengan kegelapan. Dunia ini penuh dengan kejahatan. Tapi hanya satu-satunya yang bisa menerangi segala dosa dan segala kegelapan dunia ini, hanya Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus sudah menjadi terang bagi dunia ini. Dia sudah menebus dan dia sudah mengalahkan kegelapan itu dengan terang Tuhan. Terang yang menerangi itu telah menjadikan dunia ini tidak memiliki kekuatan. Dan terang daripada Kristus itu yang betul-betul menyinari dan kita dapat menikmati. Sebagai ungkapan kita merasakan terang Kristus itu, kita dapat sampai sekarang merasakan berkat Tuhan. Baik melalui pendidikan, baik melalui makanan, baik kesehatan, dan yang lain-lain yang masih banyak kita katakan, yang kita rasakan sebagai terang daripada Tuhan. Namun ketika Tuhan Yesus juga mau mengajarkan dan Yesus mau menyatakan dialah sebagai terang dunia, konsekuensi sebagai terang dunia itu apa? Pengorbanan. Di saat terang itu pasti akan berkorban. Seperti lilin yang harus menerangi, dia akan rela menjadi korban sampai habis. Yesus juga sebagai terang dunia, dia sudah mati dan sudah menebus kita. Dia sudah memiliki, yaitu konsekuensi terang itulah mati, dan disebut juga adalah disalibkan, menderita. Tetapi karena penderitaan dan kematian Kristus itu, bahwa dunia ini yang dulunya gelap, yang dulunya penuh dengan kejahatan, tapi Tuhan Yesus telah menerangi.
Perbedaan ini yang mau dinyatakan oleh firman hari ini. Apakah kita masih dalam dunia kegelapan atau sudah dalam terang Kristus? Kalau masih kita dalam terang, kalau dalam gelap dunia, tentu kita adalah masih milik daripada dunia ini, roh si iblis. Tetapi jika kita sudah dalam terang Kristus, kita sudah membawa terang daripada Tuhan itu lewat firman-Nya, dan kita sudah dibaptis dan kita sudah menyaksikan iman kita, tentu di sana kita akan menjadi alat Tuhan sebagai terang yang bisa menerangi dunia ini. Demikianlah fungsi kita sebagai terang yang seperti Kristus katakan, terang itu menerangi dunia ini supaya kita berjalan dalam kehidupan dan dalam terang Kristus. Yang dulunya kita berjalan dalam kegelapan, sering berjatuhan, sering kita lalai dan kita menjadi santapan si iblis. Tapi hari ini terang itu sudah nyata bagi kita, dan terang itu sudah jelas-jelas di hadapan kita, dan terang itu sudah kita rasakan. Maka biarlah kiranya kita membawa terang Kristus untuk menerangi perjalanan hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang telah menerangi hati dan pikiran kami. Amin.